sejahtera untuk kita semuanya. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan yang telah membangunkan kita, yang telah memberikan kepada kita hari ini, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan. Satu pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku ya, suatu pelayanan, ini pelayanan yang sangat sekali efektif untuk dirasakan, ya, untuk dirasakan oleh orang yang kita layani. Ya, ini pelayanan efektif sekali, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau komunitas punya banyak orang-orang yang seperti ini, maka komunitas itu bisa maju, Bapak Ibu Saudaraku ya. Komunitas itu bisa mendapatkan banyak sekali orang-orang, saudara ya, orang-orang yang betul-betul potensial, orang-orang yang disiapkan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ini pelayanan ini saya sebut dengan biasanya kita sebut dengan hospitality, ya, atau keramahan, ya, hospitality atau keramahan, saudara-saudara. Ya, ini komunitas sangat butuh, saudara-saudara. Seperti apalagi pelayanan-pelayanan yang banyak anak-anak muda, saudara ya. Ini pelayanan yang sangat efektif sekali terbukti, ya, karena kami bergelut di situ bertahun-tahun, saudara-saudara. Dan senjatanya ya salah satunya ini, ya. Salah satunya adalah yang disebut hospitality, ya, tetapi memang perlu ada hal-hal, ada syarat-syarat yang perlu dicermati, saudaraku ya. Nah, saya ingin kita buka firman Tuhan dulu. Ya, itu firman Tuhan, ya. Judulnya adalah dibutuhkan pemberi tumpangan yang lebih banyak di komunitas. Atau kita menyebutnya sebagai keramahan atau hospitality, saudaraku ya. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu Saudara, ini Lydia ini, saudaraku, dia di Filipi, di kota Tiatira, saudara ya. Dia seorang pengusaha kain, dan yang dia jual diceritakan kain ungu, saudaraku. Kalau kain ungu di Alkitab itu, saudara, ya, zaman itu adalah kain yang mewah, ya, kain yang tren, mewah gitu, saudara. Tentu dia karena penjual, dia berdagang kain ungu, saudaraku, mungkin sama dengan sekarang kayak dagangannya mungkin Alphard gitu ya, saudara ya. Jadi itu lagi tren, itu lagi luar biasa mahal, saudara ya. Dan dia diberkati Tuhan ya. Kalau jualnya misalkan mobil-mobilan harganya 15.000 gitu ya. Ya cuannya, saudaraku, mungkin 4.500 gitu. Kalau ini jualnya Alphard harganya 1 M gitu ya, mungkin cuannya, saudaraku, itu bisa sipek lebih gitu ya, saudara. Nah, saudara-saudara, yang jelas, saudara, ini adalah orang yang diberkati Tuhan, ya, saudaraku. Dan dia mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mendengarkan firman Tuhan yang dilakukan, yang diperdengarkan oleh Paulus dan timnya, saudara-saudara. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan,
Anda baca sekali lagi tadi di atas, saudaraku, dia mengajak Paulus, saudaraku, tapi Anda lihat cara ngajaknya bukan begini, saudara. Hei hambanya, gitu, atau Mas Paulus, gitu. Yuk ke rumahku yuk. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia mengajaknya dengan cara, saudaraku, sungguh-sungguh rendah hati, dan saya lihat tuh kata-katanya sopan sekali, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, jika kamu berpendapat ya bahwa aku sungguh-sungguh percaya Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Saudara-saudara, ini kalimat seorang hamba Tuhan, seorang pelayan sungguh-sungguh, saudara. Ya, dia merendahkan dirinya, dia berkata, jika kamu berpendapat, nilailah aku. Gitu, mungkin karena juga dia perempuan, saya nggak tahu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia berpendapat demikian. Nah, saudara-saudara, kita butuh orang-orang yang berkata demikian, memberi tumpangan kepada orang-orang, saudaraku. Bukan hanya hamba Tuhan, saudara ya, bukan hanya hamba Tuhan. Pada waktu pelayanan mahasiswa, pelayanan anak-anak muda dibuka, saudaraku, ini sangat penting sekali, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mendapatkan mereka, ya, saudara ya. Nah, ya, bagaimana, saudaraku, kita melihat kita menjadi seorang yang memberi tumpangan atau orang yang punya karunia hospitality, atau kita menjadi orang yang melayani dengan keramahan, saudara. Yang pertama adalah orang yang mendengarkan firman. Ya, saudara, ini syarat kita menjadi hospitality, kita menjadi orang yang ramah adalah, saudaraku, mendengarkan firman, atau saudaraku menempatkan firman di nomor satu dalam hidupnya. Jadi nomor satu dalam hidupnya, dia mendengar firman. Nah, banyak sekali saudara-saudara kita ini, saudaraku, itu melihat seringkali jemaat itu pada waktu firman Tuhan malah sibuk sendiri. Pikirnya selesai melayani, dia boleh bercakap-cakap atau cerita, atau bahkan di belakang ibadah dia, saudaraku, tidak memperhatikan firman. Nah, tetapi karakter seorang pelayan yang ramah ini, saudaraku, dia adalah seorang pendengar firman atau menempatkan firman nomor satu dalam hidupnya. Ya, jadi dalam ibadah, dalam pemuridan pun, dalam PA pun, saudara-saudaraku, dia menempatkan firman, dia hidupnya menempatkan firman nomor satu. Saudaraku, yang kedua adalah memiliki hati yang dibuka oleh Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus, saudaraku. Jadi dia, saudaraku, hatinya itu terbuka, saudaraku. Hatinya itu tidak penuh dengan kecurigaan. Hatinya itu tulus, saudaraku. Hatinya itu benar-benar dia itu memberi ruang untuk Tuhan. Dia beri ruang untuk Tuhan, itu artinya hatinya terbuka, saudaraku ya. Hatinya diberi ruang, ya. Jadi dia punya ruang di dalam hatinya, saudaraku, ketika nama Tuhan itu diucapkan. Nah, seringkali di sini ketulusan ini jadi kadangkala mudah untuk tertipu, saudaraku. Banyak sekali kami tamu datang, ternyata itu hanya memanfaatkan. Nah, banyak sekali di situ juga hati-hati. Tetapi tidak masalah, kebaikan itu dikerjakan, tetap aja itu namanya kebaikan. Mau orang yang datang motivasinya menipu atau memanfaatkan, tidak masalah. Yang jelas hati itu dibuka. Kalau ada orang datang dalam nama Tuhan, saudaraku, diterima sama dia. Ya, jadi memiliki hati yang dibuka kepada Tuhan, saudaraku ya. Jadi ada ruang dalam hatinya, ada ruang dalam hatinya, saudaraku ya. Tidak curiga, tidak berpikir negatif, saudaraku, tidak juga sempit hatinya, ya, tapi dia terbuka. Yang ketiga, saudaraku, syarat orang itu menjadi hospitality atau orang itu menjadi karunia kemurahan itu atau keramahan,
keluarganya sudah bertobat. Ya, keluarganya sudah bertobat, kata Alkitab demikian. Jadi jangan sampai karena ini luar biasa, saudaraku. Saya pernah melihat dan saya pun pernah mengalami, ya. Saya belum punya apa-apa, saya masih ngikut kakak saya memberi tumpangan kepada teman saya, ya pasti ribut, saudara. Ya, pasti ribut. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, 3 hal syarat kita, saudaraku, komunitas kita membutuhkan ya pelayan-pelayan yang memiliki hospitality, keramahan, saudaraku. Yang pertama adalah mendengarkan firman atau menempatkan firman, nomor 1 dalam hidupnya. Yang kedua, memiliki hati yang dibuka, punya ruang, ya, punya hati yang tulus. Yang ketiga, keluarganya sudah bertobat, jadi dia bersepakat dengan dia untuk melayani dengan keramahan, untuk melayani, menerima. Saudaraku, siapapun yang kita layani, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi juga orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Saudara, dia bisa menumpang dalam hidup kita, dalam dompet kita, dalam juga perhatian kita, saudaraku ya, dalam juga pengorbanan kita. Itu keramahan, saudaraku, dan ini pelayanan yang dibutuhkan oleh komunitas lebih banyak lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya Tuhan berkati komunitas-komunitas punya orang-orang yang memiliki karunia keramahan atau hospitality atau karunia memberi tumpangan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.